Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilma, NIM 21093081110016, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi kelompok 10, yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas, dan materi kelompok 11 tentang analisis data dan pembahasan. Materi kelompok 10, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan keandalan dan akurasi dari alat ukur yang digunakan. Memahami konsep dasar dan metode pengujian yang sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terpercaya. Adapun definisi validitas, yaitu yang pertama, akurasi. Validitas mengukur seberapa akurat suatu alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, ketepatan. Validitas juga menunjukkan seberapa tepat alat ukur tersebut dalam menghasilkan data yang diperlukan. Yang ketiga, keandalan, yaitu validitas memastikan bahwa hasil pengukuran dapat diandalkan dan konsisten. Dan adapun jenis-jenis validitas, yang pertama validitas isi, yang kedua validitas kriteria, dan yang ketiga validitas konstruk. Dan adapun definisi reliabilitas, yang pertama konsistensi, yaitu reliabilitas mengukur seberapa konsisten hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Yang kedua, keandalan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan dan memberikan hasil yang stabil. Yang ketiga, presisi. Reliabilitas juga menunjukkan seberapa presisi alat ukur dalam menghasilkan data. Dan adapun jenis-jenis reliabilitas, yang pertama reliabilitas konsistensi internal, yang kedua reliabilitas ekuivaliansi, yang ketiga reliabilitas stabilitas. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu kelompok 11, analisis data dan pembahasan. Adapun tahap-tahap analisis data, yaitu ada beberapa langkah persiapan yang dilakukan sebelum analisis data, yaitu yang pertama pengecekan kuesioner yang masuk, yang kedua editing, yang ketiga coding, yang keempat tabulasi, yang kelima pengecekan data akhir, yang keenam analisis data. Analisis data. Sebelum melakukan analisis gambaran umum responden, hal yang harus diperhatikan adalah yaitu yang pertama alasan penelitian, menyajikan profil responden, yang kedua data gambaran umum responden, yang ketiga analisis gambaran umum responden. Pemilihan metode statistik sebagai alat analisis data dalam penelitian akan sangat bergantung pada yang pertama tujuan penelitian, yang kedua jenis pengukuran dan penentuan ukuran sampel, yang ketiga jumlah variabel yang diamati. Penggunaan statistik berdasarkan tujuan dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Dan adapun penggunaan statistik berdasarkan pada parameter dan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama statistik parametrik, yang kedua statistik non-parametrik, yang ketiga berdasarkan jumlah variabelnya. Analisis univariat, yang kedua analisis multivariat. Analisis data menggunakan komputer memiliki kelebihan, yaitu yang pertama jumlah input yang besar, yang kedua proyek yang repetitif, yang ketiga diperlukan kecepatan yang tinggi, yang keempat diperlukan ketepatan yang tinggi, yang kelima pengelolaan hal-hal yang kompleks. Baiklah, untuk selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Beberapa hal yang perlu disajikan dalam pembahasan hasil penelitian adalah yang pertama hasil ujian hipotesis, yang kedua penjelasan logis mengapa suatu hipotesis diterima atau ditolak, yang ketiga analisis perbandingan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi ke-10 dan 11 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.